pengamanan aksi yang disampaikan oleh rekan-rekan. Ya. Tidak bisa dipungkiri dan kita sudah mengetahui semua aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum dan lain sebagainya itu diatur oleh undang-undang. Ya. Walaupun sudah membatasi atau melebihi waktu yang sudah yang ditentukan oleh ketentuan, namun atas dasar rasa kebersamaan dan musyawarah yang kita junjung tinggi, kita masih memberikan waktu luang untuk rekan-rekan semua dan di dalam pemerintahan Pak Wijaya untuk bisa silakan meneruskan, melanjutkan untuk bisa menemukan titik temu daripada apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Apapun prosesnya, apapun hasilnya, mohon walaupun penyampaian aspirasi di muka umum itu adalah kebebasan hak yang diatur oleh undang-undang, dari kita selaku orang timur, apalagi kita orang Maluku yang memiliki adat etika dalam berkomunikasi, mohon kiranya kita tidak melepaskan hal itu. Ya, saya yakin kita sudah sama-sama dewasa dan sudah memahami hal tersebut. Mungkin itu saja Pak Bupati dan rekan-rekan semua yang ingin kami tekankan dalam kesempatan ini. Di sini kami memberi pengamanan sehingga berjalan seluruh aktivitas pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Dan mengingat waktu kita sudah jam berapa ini? Sudah jam 7:30 kan? Ya. Sebentar lagi sholat kira cukup atau lama juga. Dengan waktu yang singkat, padat dan jelas bisa tersampaikan seluruhnya dan bisa diterima oleh kedua-dua. Demikian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Kasat dan Kim Brimob. Saudara dari pergerakan pemuda Bula dan gabungan lainnya yang melaksanakan demo yang hari ketiga ini. Saya sudah terakhir tadi dengan kabak hukum kita dan juga dengan Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku. Nah, apa yang terkait dengan SK-SK yang sudah kami batalkan dan sudah kami konsultasikan kemarin baik dengan Karo Hukum Provinsi dan juga tembusan sudah kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, itu secara hukum dia sudah berjalan. Dan berjalannya itu dalam pandangan kabak hukum tadi itu sudah sesuai dan tepat. Sebagaimana juga terakhir tadi saya konfirmasi dengan Karo Hukum Provinsi Maluku. Jadi mekanisme yang terakhir tadi disampaikan, telan hukum dari kabak hukum itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindak lanjut dalam ketegasan ini. Saya sudah sampaikan dengan Karo Hukum ini keadaan mendesak. Ini tidak bisa diselesaikan di waktu yang libur yang seperti begini, karena semua fungsi-fungsi pemerintahan itu sudah sesuai dengan tadi masukan yang disampaikan yang kita dengar bersama tadi oleh kabak hukum. Jika telan dari kabak hukum itu akan memberikan satu penguatan dan salah satunya juga dari masukan teman-teman yang melakukan aksi pada 3 hari ini untuk bahan bagi saya dalam mengambil kebijakan. Saat ini saja
yang terkait dengan tim kami terakhir tadi dengan Satgas dengan Kabak Hukum sudah sampaikan dengan saya dengan tegas, Pak, kita sudah janji untuk buat telah hukum dan itu akan saya pastikan saya akan lakukan, Pak, dan saya sudah menyerap juga yang masukan dari semua. Itu yang kita sampaikan nanti oleh Karo Hukum dan Karo Hukum sudah mengiyakan itu. Dan itu ketegasan kami. Ketegasan ini tidak mencederai siapa-siapa, karena untuk mendapatkan kepastian hukum. Ya. Sebagai pemerintah, kami berdiri tegak lurus. Ada kesalahan dalam bentuk apapun itu pasti digugat, dibatalkan. Itu ruang yang sudah ada yang dibuka, dan ruang itu tadi sudah digagas oleh Kabak Hukum. Jadi tidak kami bermaksud membuat satu keadaan yang tergantung di situ, tidak. Terkait dengan kondisi keamanan, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara di dalam tadi, apabila terjadi sesuatu, ya sebagai pemerintah kami akan berkonsultasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan Malika Polres. Ya. Itu yang saya pegang dari Kabak Hukum. Dan Kabak Hukum kasih saya hanya ruang itu. Pak, sesuai dengan janji kita, komitmen kita kemarin, saya sampai saat ini sedang menyusun telan hukum itu yang sifatnya komprehensif. Dan itu yang sekarang dibutuhkan oleh Karo pemerintahan provinsi. Ya. Itu satu hal yang sangat normatif. Apabila SK yang sudah kami lakukan itu menyalahi, itu ruang itu sudah dilakukan antara Kabak Hukum dan Karo Hukum provinsi. Sehingga jangan sampai kita membuka ruang yang lebih. Ruang itu hanya ada pada Kabak Hukum saya dan Karo Hukum provinsi. Yang mereka sudah sampaikan tadi akan disampaikan nanti dengan hasil terakhir yang disampaikan oleh Kabak Hukum atas semua pandangan-pandangan hukum dan hukum yang komprehensif. Itu yang penting yang saya sampaikan, sehingga itu menjadi dasar bagi kami setelah mendapatkan respon cepat dari pemerintah provinsi, itu kami akan mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi. Sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua untuk sama-sama kita melihat masalah ini secara ini sudah sampai pada kebijakan. Kebijakan itu saya siap untuk mengambil langkah apapun setelah Kabak Hukum memfinalisasi telahannya dan disampaikan kepada Karo Hukum Provinsi Maluku atas nama pemerintah daerah untuk kita selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang terkait dengan kondisi daerah, terutama di desa-desa yang sudah disampaikan kondisinya tadi oleh teman-teman, termasuk Silohan dan sebagainya, kami akan berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Sumber Manik, Kepala Kapolres, untuk melihat situasi-situasi ini sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya
posisi ini saya menjembatani jalan hukum, kabar hukum dengan jalan hukum dari kalau pemerintahan provinsi Maluku. Karena yang lain saya tidak pegang lagi, yang saya pegang sekarang kabar hukum dengan pernyataan. Yang lain sudah saya tidak pegang. Demi Allah, saya tidak pegang lagi. Terakhir, sebagai pengacara pemerintah daerah, kalau hukum punya pernyataan tadi, itu dia sudah saya sebagai pengacara pemerintah Bapak, saya akan menyelesaikan ini dengan baik dan sudah dikoordinasikan dengan Karo Hukum untuk menyelesaikan. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sehingga pada waktunya kami juga akan berkoordinasi Pak dengan Polres Serang bagian Timur, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Kita bersabar untuk mendapat kepastian. Kecuali saya tidak bilang saya tidak proses, saya akan proses. Gitu. Apapun hasilnya saya akan proses. Dan saya pegang sekarang kabar hukum. Bilang Pak, saya hanya bisa begitu, saya nggak bisa yang lain. Dan sudah kami sama-sama tadi konfirmasi dengan kalau provinsi juga seperti itu. Ya, ini menjadi ikhtiar kami. Insya Allah ini menjadi hidayah dari Allah juga, sehingga daerah ini tetap ada dalam kondisi yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan saudara, saya sudah menyampaikan konsep terakhir tadi dari kabar hukum kita. Terima kasih. Ruang diskusi sudah terlalu banyak kita lakukan. Pada kesempatan hari ini saya hanya cuma menyampaikan bahwa saya tahu bahwa Bapak pejabat Bupati Serang Bagian Timur sangat terlibat dengan keadaan ini, karena kalau kita lihat daripada regulasi ketentuan yang ada, ini tidak perlu diskusi ya, cuma kita mau ingin langsung pastikan bahwa kalau dikatakan SK itu dibatalkan kecuali harus yang paling tertinggi atau pengadilan atau yang di atasan sopir pejabat, harusnya itu dia berlaku pada SK Bupati yang aktif. Apa saya berkali-kali meminta satu pasal saja diberikan untuk kita, karena negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara asumsi. Saya merasa heran sekali Pak, artinya ini adalah pembunuhan sebetulnya. Cuman saya tidak mau lagi membuka ruang diskusi, hanya hari ini saya menyatakan sikap bahwa aksi kami tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah hari Senin kami akan aksi lagi, tapi dengan masa yang lebih banyak lagi, agar supaya publik semua harus tahu bahwa sebetulnya yang benar itu ada di mana. Kalau menyampaikan ketentuan pasal-pasal kita merujuk daripada Undang-Undang Nomor 30, Undang PKPU Nomor 10, sebenarnya kita sudah jelaskan, kita sudah paparkan. Apalagi ditambah dengan sekda, dengan statement sekda yang saat ini, itu juga statement dia yang menelanjangi rumah tangganya birokrasi, itu juga memicu. Jadi sebetulnya Pak, esensi daripada demonstrasi kami ini hanya cuma tidak ingin agar supaya terjadi kegaduhan. SBT ini, kalau Bapak pasti tahu, mungkin baru beberapa 1 bulan di sini, jadi belum tahu masalah politik di sini yang sangat luar biasa. Di sini itu penggiat media sosial sangat luar biasa, dan isu provokasi dan itu yang kita jaga. Sebetulnya bukan karena kepentingan siapa-siapa, Pak. Jadi Allah, kami juga datang di sini bukan karena ego, takut ada keberpihakan kami kepada kandidat tertentu, takutnya, karena tidak sama sekali. Hanya saja kami tidak ingin hal seperti ini terjadi di SBT ini adalah proses pembunuhan. Saya ambil contoh Pak ya. Dulu Abdul Fanak memberikan SK kepada beberapa desa, lalu kemudian Mukti Kilobas dia terpilih,
dia membatalkan SK itu, bawa ke pengadilan, ternyata Luti Kilowas yang kalah. Padahal yang mengaskatan itu adalah Luti Kilowas bupati aktif. Dan Abdul Fanat telah selesai daripada masa jabatan. Ini contoh-contoh kecil. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua Pak, sebetulnya kalau kita bicara ketentuan sudah cukup kita beberkan semuanya. Bahkan Kabak Hukum kemarin sendiri sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekda dengan Pak Pejabat itu adalah kesalahan fatal dan disaksikan oleh semua orang. Lalu kalau Kabak Hukum menyampaikan itu, bapak-bapak masih tidak berpegang di situ, mau berpegang di mana lagi? Solusinya cuma dua Pak. Solusi yang pertama, SK ini terjadi di bawah dualisme Pak. SBT ini beda Pak. Dualisme ada SK versinya Bapak, ada SK versinya Pak Luti Kilowas. Dan kita pastikan itu tetap jalan karena masing-masing berpegang, karena bapak-bapak juga mengeluarkan SK tidak mempunyai dasar. Sampai saat ini belum punya dasar. Pegangan bapak di mana? Ketentuan yang mana? Pasal berapa undang-undang nomor sekian yang mana yang menjadi pegangan? Itu yang kami khawatirkan. Jangan sampai hal ini nanti terjadi juga pada camat-camat kita. Apalagi nanti bapak lihat saja, sampai pada proses pencairan dana desa nanti itu lebih tambah kacau lagi nanti. SBT ini masalah kepala desa paling sensitif sekali Pak. Kalau hari ini bapak mutasikan siapapun nggak ada masalah. Tapi kalau menyangkut dengan persoalan desa itu sangat sensitif Pak. Nah sebetulnya yang bapak-bapak akan mengeluarkan SK itu semua salah sebetulnya. Cuma kita mau diskusi apa lagi? Undang-undang sudah saya jelaskan kemarin misalnya. Bapak berpegang bahwa Luti Kilowas mengeluarkan SK 2 September untuk diberlakukan pada 19 Oktober. Sebetulnya bapak-bapak tidak perlu harus kita lihat aja di Undang-Undang Nomor 3 Pasal 59 dan jelas itu. Ada keputusan yang sifatnya yang akan berlaku pada kejadian yang akan datang. Itu sudah jelas. Seperti SK bapak juga ditandatangani oleh Menteri, ditetapkan pada tanggal 24 dan berlaku pada tanggal 26 sama. Hanya saja saya melihat bapak pejabat benar-benar tertekan. Saya yakin demi Allah bapak tertekan. Kita tidak boleh munafik lah. Kita sama-sama jujur. Saya tahu bapak orang baik, saya kenal bapak. Karena saya lama di Ambon. Saya ini mantan Ketua Front Pembela Muslim Maluku, sering ketemu dengan bapak. Saya tahu bapak orang baik. Tapi kita tidak perlu lagi bersandiwara di atas di meja ini. Nanti kita ingin supaya publik aja yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya juga prihatin, saya kasihan juga sama bapak. Demi Allah, tidak ada niat apa, hanya saja SK itu kalau dibatalkan dengan sendirinya tidak perlu dikatakan dibatalkan, tidak perlu. 2 SK ini tinggal bapak memutuskan mau dipakai yang mana. Kepentingan apa sih sebetulnya sampai SK itu harus dibatalkan? Kalau memang itu tidak ada nilai politisnya, kenapa orangnya tidak harus sama? Kalau cuma cacat konsideran SK-nya, kenapa orangnya tidak sama? Saya mau ingin bukti Pak, bahwa ini ada nilai politisnya. Di daerah Bula Barat ada orang juga yang Marga Al-Katiri ditetapkan sebagai pejabat kepala desa. Dan kita tahu bahwa pada saat pejabat kepala desa diangkat-angkat itu dipungut dari jalan-jalan. Dan kita punya rekaman itu, nanti kita datang sampaikan. Kita belum keluarkan semua rekaman-rekaman. Karena kita tidak ingin adanya kegaduhan. Kita hanya cuma ingin bicara dalam yang normal aja, bicara soal ketentuan aja, biar sama-sama jelas Pak. Karena 2 SK yang berbeda di bawah ini, setidaknya Bapak harus memanggil semua kepala-kepala desa dan menyampaikan bahwa kesalahannya ada di mana, kesalahannya ada di mana. Ini kan proses pembiaran dan saya khawatir jangan-jangan sampai bapak-bapak berusaha untuk mau buat kekacauan di negeri. Saya khawatir seperti itu. Kita punya desa-desa lihat sebenarnya, jangan-jangan sampai memang ada kader-kader tertentu yang sudah merasa kalah lalu kemudian harus memanfaatkan bapak agar supaya pilkadanya harus dia kacau. Pak, demi Allah saya sampaikan satu kali lagi bahwa sekalipun 1000 SK yang dikeluarkan atau ganti semua kepala-kepala desa itu bukan urusan kami. Tapi urusan kami adalah soal-persoalan ketentuan hukum. Kita sudah pelajari semua Pak. Apalagi dari kesombongan Pak Sekda begitu. Sekarang pertanyaannya yang berikut Pak. Pak Sekda mengeluarkan pernyataan bahwa akan menggantikan semua camat-camat itu melalui proses yang mana?
Apakah kita harus tinggal diam baru kemudian Bapak mengatakan urusan pemerintahan biar kita urus? Lalu kita ini fungsinya apa? Kalau Bapak melakukan kesalahan kita tidak harus, kita mempunyai kewajiban untuk harus meluruskan itu. Karena kita mencintai negeri ini, karena kita ingin negeri ini tidak boleh bobrok. Itu aja Pak. Oleh itu Pak, kami langsung pamit aja. Kita juga sudah terlalu capek dan kita tahu aturannya bahwa aksi demonstrasi tidak harus sampai larut malam. Kita kerjasama kita dengan pihak kepolisian tetap kita terjaga. Kita juga tadi tidak pulang karena kita pikir nanti Pak pejabat bisa keluar lagi untuk memberikan jawaban bahwa keputusan seperti apa. Kalau untuk persoalan koordinasi Pak, itu saya pikir untuk saat ini tidak perlu harus menyurati, semua kita sekarang lewat online. Tapi saya lihat ada fenomena besar di sini. Tapi nanti hari Senin kita akan ketemu lagi dan kita bicara. Kita akan diskusi. Saya menjamin aksi demonstrasi massa berapapun tetap akan berjalan dengan aman. Kita hanya cuma ingin memastikan saja bahwa kebijakan Bapak ini benar atau salah. Dan kita ingin publik semua harus tahu itu. Barangkali itu saja Pak Kapus yang bisa banyak bicara lagi. Insya Allah karena Kapus mau diskusi juga sama aja Pak. Itu tidak akan dapat titik terang. Saya hanya cuma minta satu hal saja Pak. Kita pulang masing-masing dan kita pikirkan masing-masing bahwa yang benar itu yang mana, yang mati itu yang mana. Cuma itu aja Pak permintaan saya. Saya mohon Pak. Kalau memang itu benar tolong kita tegakkan kebenaran. Tapi kalau itu salah Pak, jangan sama sekali Pak. Demi Allah. Kita hari Senin datang dengan membaca Yasin Fadilah. Sebetulnya siapa gitu? Siapa kira-kira yang salah di dalam di antara kita? Kita akan baca Yasin Fadilah dan nanti sama-sama disaksikan oleh semua masyarakat. Saya cuma mohon satu itu aja Pak. Saya titipkan satu hal, pulang dia masing-masing atau bisa merenung masing-masing. Sebetulnya ini katong bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi orang tertentu. Dan yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Saya tahu Pak, bahwa Bapak masuk dari tadi juga belum berbicara dengan bagian hukum. Saya tahu itu. Tadi, kalau hukum tadi, Ya. pas dia mau pulang salat bilang Pak, beta ini mau sampaikan, ya betul. Pertama saya ini tidak ada dalam tekanan apapun. Saya melakukan pemerintahan dengan enjoy. Aturannya saya jalankan, tidak ada aturan ya. Konsultasi kemarin kami tanda tangan itu setelah mendapat persetujuan kemarin itu dari surat gubernur itu. Ya. Jadi begini, kalau kita mau ngulang-ulang itu sudah terlalu panjang ya. Saya hanya mau bilang begini, Kabak Hukum tadi sudah menawarkan solusi. Pak, proses hukum ini kita dengan jalur hukum Pak. Artinya saya punya telan, itu langsung diterima oleh Karo Hukum. Dan dalam Karo Hukum itu akan ada kepastian hukum. Dan saya tegak lurus dengan kepastian hukum itu. Saya tidak berpihak ke siapa-siapa, saudara. Saya punya, ya Allah, saya punya nurani gitu. Saya punya nurani. Cuman Kabak Hukum sudah Pak, tadi kan dia bilang, nanti kalau saya sendiri yang punya tanah nanti kan tidak dianggap itu murni dari Kabak Hukum. Akan dilakukan satu tanah yang komprehensif. Nah, termasuk masukan-masukan dari saudara-saudara semua. Itu yang diserasikan dengan Biro Hukum. Kalau memang langkah kita sudah benar, bagaimana? Kalau langkah kita salah, ya pasti saya batalkan. Ya. Pak kita punya satu permintaan saya. Ya. Yang pertama untuk sementara ini masalah masih dikaji, belum ada keputusan yang pasti. Ya Pak ya. Oleh itu kita minta untuk sementara desa-desa ini tidak boleh untuk harus melakukan PPL dan sebagai satu. Yang kedua kita berharap ini untuk menjaga selama karena kita masih tetap aksi jalan untuk mencari kebenaran ini. Yang kedua mohon tegaskan buat sektor untuk tidak boleh lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Seorang camat langsung naik untuk melakukan aksi demonstrasi sebetulnya itu sudah tidak etis sebetulnya. Karena apa? Pas saya mengeluarkan pernyataan yang begitu salah sekali sebetulnya. Kita tahu bahwa kalau ada ASN yang melakukan kesalahan, apalagi ini mendekati pilkada, kita kan sudah dibatasi dengan aturan tidak boleh sembarangan. Kalau Bapak belum mendapatkan izin dari kementerian, Bapak sudah mengeluarkan SK, ini kan sudah salah, itu sudah salah satu Pak. Kalau seandainya SK Bupati itu dianggap salah, saya harus coba Bapak harus mendapat izin dulu. Karena kita tahu bahwa Bapak pejabat Bupati tidak mempunyai kewenangan sedikit pun untuk membuat surat keputusan kecuali mendapat izin dari kementerian.
Tapi SK sudah keluar, ini kan bahaya Pak. Tapi apakah kita harus mau bicara di sini lagi ini lagi? Enggak usah lah Pak. Maksud beta atau pamit saja Pak. Kita pamit aja nanti karena kecapean kita khawatir di luar kita sih menjamin ini Pak. Itu saja yang kita harus minta kepada Bapak untuk ketemu renungkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, SK ini yang bilang dari telaah hukum dari sini ini kan sudah jelas bahwa kemarin bagian hukum sudah menjelaskan bahwa SK ini tidak boleh dibatalkan. Tapi Pak Sekda kan bilang bukan bicara atas nama konstitusi tapi atas nama pribadi yang membuat pernyataan. Mana ada aturan yang menginginkan untuk harus dibuat satu SK berdasarkan pernyataan dari seorang Sekda. Itu kan lucu sekali pemerintahan apa ini sebetulnya. Rusak ini. Belum lagi sudah sekitar ada beberapa SK lagi yang saat ini direncanakan berdasarkan dari Sekda. Bahaya nih Pak. Saya harap Bapak tidak boleh terjebak dalam diri Allah. Saya sayang sama Bapak di Allah. Saya kenal dekat sama Bapak. Mungkin Bapak sudah lupa, tapi saya sering waktu Bapak masih jadi sekretaris dinas pendidikan, saya sering bertemu dengan Bapak. Saya tahu Bapak orang baik. Saya tidak ingin Bapak harus diperalat atau dijebak dalam keadaan seperti ini. Jadi ini memang agak sedikit ini Pak. Nanti ketemu Bapak Dapa secara pribadi, beta akan buka-buka pelan-pelan biar Bapak bisa tahu situasi keadaan di sini. Dan beta mewakili semua teman-teman, ketemu meminta maaf jika ada ketemu punya bahasa-bahasa yang agak sedikit menyinggung perasaan atau agak itulah memang warna-warni dalam persoalan orasi. Teman-teman masih punya darahnya masih panas istilahnya gitu, jadi menyampaikan kata-kata yang agak sedikit kurang etis itu ketemu harap ketemu meminta maaf di sini Pak. Dan kita harap barangkali teman-teman ketemu sambil di sini ya Pak ya. Mungkin ya. Ya. Wacana-wacana yang berkembang juga saya ada bergeser nilai. Sebab apa? Kalau kita rekam bersama, memori saya juga masih bagus, kita copy bersama sampai babak hukum itu kemudian memberikan penjelasan agak sedikit tendensius, agak emosional. Itu dalam telaah hukumnya itu sudah jelas mengatakan saya masih benar. Di 2 hari kemarin beliau menyampaikan bahwa saya sudah menyampaikan bahwa telah hukum adalah SK Bupati tidak bisa dibatalkan. Tetapi kemudian desakan Pak Sekda untuk harus SK ini diproses sampai ke meja Pak PJS untuk kemudian diberi tanda tangan. Entah teknisnya seperti apa sehingga mereka parah, tetapi pernyataan Pak Sekda itu menjadi dasar hukum yang kami pegang bahwa proses telah hukum itu telah dimanipulasi. Sehingga kemudian terjadi muncullah sebuah SK yang menurut kami ini kita sama-sama menjauh melakukan aborsi terhadap ketentuan hukum. Nah, atas dasar itu yang tadi setelah disampaikan bahwa kemudian seharusnya SK Bupati kalau kemudian dianggap sebagai hukum, maka baik proses seperti saat ini, proses jenjang koordinatif yang harus dilakukan setingkat di atasnya dan seterusnya. Nah lalu kemudian sampai pada tingkat tendensi emosionalnya Pak Kabin Hukum mengatakan bahwa saya telah berikhtiar jangan terjadi seperti ini. Artinya apa? Jangan terjadi protes dari rakyat semacam itu. Itu berarti telah Kabin Hukum itu sebetulnya mengarah kepada tidak boleh terjadi pembatalan SK Bupati melewat telah hukumnya. Sehingga kemudian sinkron dengan apa yang kemudian kami suarakan. Artinya apa? Lalu kemudian yang kami suarakan itu akan berpanjang lebar melalui jenjang yang tadi masuk oleh Pak PJS. Itu menurut kami, kita lagi bukan ruang sandiwara,
Tidak sampai di situ. Kita seharusnya tidak sampai di situ. Karena kalau kemudian sudah Pak Kabah Hukum menyatakan secara telanjang itu loh, kami masih merekam dan bahkan videonya sudah kami rekam bahwa beliau telah hukumnya itu memfinalkan bahwa tidak boleh SK Bupati Definitif itu dibatalkan karena baik proses itu sudah jelas dan selama telah hukumnya sudah jelas bahwa tidak boleh. Tetapi kemudian kenapa sampai SK itu berada sampai di PJS, lalu Pak PJS kemudian dengan mengatakan bahwa kekuatan paraf itulah kemudian Pak PJS mengeluarkan sebuah SK. Saya bilang begini, kalau hanya sebatas paraf saja, mana produk hukum yang paling tertinggi? Kalau kami kemudian menggunakan undang-undang, itu berarti paraf saja di bawah undang-undang. Itu berarti paraf hukum dengan sendiri. Kalau kita bicara jenjang aturan, paraf saja seorang kabak atau beberapa pejabat tidak ada berparaf saja, itu gugur dan hukum karena dia di bawah undang-undang. Semacam karena cuma paraf saja, dia di bawah undang-undang. Yang kami datang di bawah undang-undang, berarti undang-undang itu lebih tinggi daripada paraf. Dari hasil kajian kita bersama itulah kami menuntut agar sesegera mungkin tanpa koordinasi. Kenapa? SK Bupati Definitif tidak ada koordinasi, tidak ada perintah Menteri Dalam Negeri secara tertulis untuk membatalkan SK Bupati Definitif. Nah sekarang tanpa koordinasi itu bisa membatalkan SK Bupati. Kenapa hanya sebatas SK PJS itu kemudian dilakukan koordinasi? Nah ini kan tidak fair gitu, Pak PJS. Kami lagi-lagi tidak mau kemudian menjebak atau berkeinginan orang lain menjebak Pak PJS. Nah atas dasar itu kami juga kemarin disampaikan di depan publik, di hadapan kami semua, Pak Kabah Hukum mengatakan bahwa 1 kali 24 jam, benar ya? 1 kali 24 jam kita semua dengar bahwa melakukan telah banding. Dan hasil telah banding itu kemudian seluruhnya disampaikan tadi di hadapan kami. Bukan lagi kita ngolong-ngolong dan muter-muter kayak begini. Semacam itu. Jadi apa ya? Saya juga sudah hampir buntu dengan cara berpikir kita. Apakah kemudian kita harus masing-masing ego, ataukah kemudian kita harus taat terhadap undang-undang? Karena kalau hanya pendekatan sebatas paraf lalu kemudian itu melegitimasi SK yang Bapak keluarkan, lalu menggugurkan SK Bupati, maka saya kira undang-undang jauh lebih tinggi kewenangannya di atas paraf yang tadi Bapak. Ya sebenarnya kita buat proses ini sudah cukup jauh dan melenceng daripada protap undang-undangnya sebetulnya, ataupun tata kelola administrasi kenegaraan pemerintahan sebetulnya. Karena tadi kami sudah kasih pendekatan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2012 berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Itu sudah cukup jelas. Dan tidak ada satu item pun yang kemudian mengiyakan SK PJS membatalkan SK Bupati Definitif. Artinya saja kami minta sederhana saja sebetulnya. Kan toh juga SK Pak PJS itu di belakangnya tertulis di diktum terakhir dia mengatakan bahwa ketika terjadi kemudian maka akan dievaluasi baik diperbaiki sebagaimana mestinya. Apa sebagaimana mestinya? Sebagaimana mestinya kami berusaha saat ini bersama. Baik Bang, saya di diskusi terakhir itu tadi dengan hukum. Kan kita punya hasil terakhir. Saya minta telahannya. Telahannya sampai hari ini belum selesai. Saya tarik kaki. Kita bilang, Pak, saya harus bikin komprehensif sehingga itu menjadi dasar saya menyampaikan ke Bapak untuk mengambil keputusan melalui provinsi. Itu sesuatu yang normatif dilakukan dalam pemerintahan. Ya. Jadi saya tidak mungkin. Tadi sudah ketegasan di dalam, di luar dan di dalam. Itu aja Bang. Saya nggak sampai mengandai-andai atau berapa namanya orang bilang berdalih pendapat tidak. Ya, Pak. Karena proses hukum ini sudah diambil oleh yang bersangkutan juga yang mengatakan itu tidak sesuai, dia bikin telahannya. Dia bikin telahannya, karena dia kan sendiri bilang Kabah Hukum bilang
ini tidak sesuai. Kemarin kan, kalau gitu bikin telah hukum. Nah telah hukum bilang Pak, saya lagi bikin komprehensif untuk dasar kita konsultasikan ke provinsi melalui biro hukum untuk mengambil keputusan dan kepastian hukum. Itu kan masa dengan dasar dia bicara saya selesai, tidak. Ini sudah terjadi hal yang di luar dugaan saya. Kok kayak begini. Nah kalau begitu, kau bikin telah hukum loh. Ini kita bicara normatif. Saya tidak mungkin, ya, pegangan saya itu, ya ampun. Kalau memang yang bersangkutan sudah menyatakan itu di depan umum, itu jadi bukti untuk dia melakukan dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis resmi, dalam itu disampaikan, kita serahkan kepada kalau hukum untuk memproses. Dengan hasil itu akan ada kepastian hukum. Kenapa? Ada uang. Apabila dari keluar, kekeluaran kita batalkan atau kita lanjutkan. Sesuai dengan hasil itu. Jadi yang bersangkutan sendiri di Kabak Hukum sudah sampaikan kepada saya, Pak, ini solusinya cuma itu. Ya, karena saya sudah bicara, saya akan bikin telah hukum yang komprehensif untuk kita nanti jadikan konsultasi dengan biro hukum. Itu saja Bang. Jadi bukan kami itu mau berkelincahan, ini kan sudah seperti ini nih. Ya. Ya. Itu aja. Baik. Ya, Saya saya sampaikan. menjawab saya. Kita selesai. Jadi begini Pak.